Itu yang terkadang menjadi akar persoalan. Kenapa di beberapa dekade PPDB yang kemarin, SMA SMK yang ada di Kota Blitar itu akhirnya banyak warga dari kabupaten bisa masuk terus nyiasati, ya kakaknya ikut keluarga yang di kota, dan ini kan menjadi tidak fair gitu. Makanya saya sangat sepakat sekali apa yang menjadi sebuah rumusan surat keputusan bersama dari pusat kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pemirsa Rian Surya dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Triyono, dan delegasi dari Melbourne. Saat ini saya berada di gedung DPRD Kota Blitar, Kota Bersejarah di Jawa Timur. Saya sekarang bersama Pak Adi Santoso, Wakil Ketua DPRD Blitar, dan juga di sana Mas Muhammad Harjita Mahdi, dari fraksi Golkar yang akrab kita sapa Mas Dito. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Mas Dito dan Pak Adi, kita ingin ngobrol panjang lebar terkait program-program kerja DPRD Kota Blitar. Tapi sebelum itu mungkin bisa dijelaskan Pak Adi, struktur baru di DPRD Kota Blitar setelah pelantikan 4 bulan lalu Oktober ini. Iya, terima kasih. Kebetulan kalau berbicara komposisi DPRD Kota Blitar itu kita 25 kursi. Ada 3 pimpinan DPRD, yang pertama dari PD Perjuangan 10 kursi, Wakil Ketua 1 dari PKB, Ketua fraksi kami 5 kursi, terus Adi Santoso. Kemudian Wakil Ketua 2 Mas Dito dari fraksi Golkar ada 3 kursi. Adapun fraksi-fraksi yang tergabung secara kelembagaan, fraksi PDI ada 10 kursi, fraksi PKB ada 5 kursi, fraksi Golkar 3 kursi, PAN 3 kursi, P3 3 kursi, Demokrat 1 kursi. Kalau di periode kemarin PD Perjuangan 10 kursi include keseluruhan dari PD Perjuangan, sekarang fraksi Gerindra bergabung 2 kursi bergabung dengan fraksi PD Perjuangan. Total keseluruhan 10 kursi PD Perjuangan. Jadi diakumulasi semua ada 25 kursi. Yes. Pak Haji, ini kan kita lihat setelah dilantik sebelum Oktober 2024 DPRD langsung tancap gas ini ya. Nah, barangkali ada prioritas-prioritas apa sih di tahun pertama ini? Ya, sebenarnya terkait situasi kekinian yang kita di DPRD Kota Blitar itu, yang pertama kebetulan saja beberapa saat yang lalu kita mendapatkan sebuah kejutan. Munculnya Inpres tahun nomor 1 2025 itu rasionalisasi anggaran, efisiensi anggaran, betul. Salah satunya yang sangat berdampak program-program yang sifatnya strategis seperti pembangunan fisik, beberapa kegiatan di Kota Blitar akhirnya dirasionalisasi. Terus kebetulan yang lebih mengena itu kita yang di DPRD, perjalanan dinas dipotong 50%. Itu berdampak sekali. Tapi apapun kejadiannya, insya Allah tidak mengurangi kerja-kerja kita, bahwa yang kita pahami bahwa fungsi DPRD itu yang pertama dari sisi pengawasan, budgeting, dan pembuatan perda dan sebagainya. Harapan kami, kita kebetulan saya dengan Mas Dito ini sudah 2 periode di DPRD Kota Blitar. Insya Allah perjalanan ke depan bisa menelaah persoalan-persoalan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kami yakin persoalan apapun yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa disinkronkan selama proses komunikasi itu ada, tanpa mengurangi fungsi-fungsi kami di DPRD secara kelembagaan. Ya.
Mas Dito, Siap. nanti mengelaborasi yang disampaikan Pak Adi ya, tapi ini Ya. memang ada efisiensi anggaran. Betul. Tapi kita tentu berharap tidak mempengaruhi kerja-kerja pribadi gitu. Nah, kira-kira di 4 tahun pertama ini sudah ada raperda yang digodok, Mas Adi atau bahkan Siap. Jadi sebelumnya kita itu kan juga ada program prioritas di Kota Blitar ini. Perda yang sudah kita bahas pada paripurna sebelumnya di anggaran APBD tahun 2025 ini tentunya kita membahas tentang kemaslahatan masyarakat Kota Blitar, kesejahteraan, ya. Sehingga kita membahas dengan perda yang sudah disusun kemarin, raperda ya, itu terkait dengan ekonomi kreatif. Sehingga kita sudah sharing dengan eksekutif terkait dengan program utama kita di tahun 2025 ini mengenai dengan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar, terutama di ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan. Jadi akan tetapi dengan Inpres, ya, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 ini tentunya juga akan menyesuaikan juga, kan begitu Pak ya? Sehingga anggaran APBD tahun 2025 ini yang kurang lebih kisaran 1 triliun 900 sekian 600 berapa itu akhirnya juga kita akan kita bahas juga program prioritas kita itu akan juga kita sesuaikan dengan aturan Inpres nomor 1 2025 itu, sehingga mungkin sesi kegiatan seremonial, kegiatan perjalanan dinas, makan minum di Pemkot ini juga akan berkurang juga, karena dari APBD ini ya, kita kerjasama dengan pemerintah pusat itu juga memerlukan biaya atau menyisihkan kisaran 21 miliar untuk kaitan dengan makan bergizi gratis ini. Akhirnya ya mungkin kita perlu sharing, diskusi terus terhadap eksekutif seperti itu Pak. Yeah. Jadi meskipun ada efisiensi, tadi sudah disampaikan ya Mas Dito Pak Adi ya, fokusnya tetap beberapa prioritas kayak ekonomi kreatif, pariwisata itu akan tetap jalan. Yeah. Cuman apakah memang tetap ada refocusing Pak Adi nanti terkait atau tetap jalan dulu tapi meskipun anggarannya berkurang gitu. Jadi begini Mas, secara garis besar kalau berbicara ini kebetulan kita data yang harus kita sampaikan. Perhitungan proyeksi Silpa dalam APBD 2025 lebih besar daripada realisasi Silpa APBD 2024. Proyeksi Silpa dalam pembiayaan APBD 2025 adalah sebesar 73 miliar. Sementara realisasi sisa lebih perhitungan anggaran di 2024 itu sekitar 48 miliar. Akhirnya menjadi sebuah kesimpulan bahwa potensi defisit anggaran dalam APBD Kota Blitar di 2025 itu di kisaran 25 miliar. Defisit. Karena harus kita sampaikan, kita yang kebetulan di legislasi ini kan konteks apa yang kita sampaikan itu harus data sesuai regulasi yang ada, itu jelas. Justru yang menarik yang disampaikan tadi terkait dengan perda, yang menjadi sekarang agak ada dinamika yang ada di tengah masyarakat itu terkait dengan perda pasar modern. Sementara kalau kita lihat kondisi yang ada di Kota Blitar sekarang kan menjamur sekali, minimarket berjejaring dan sebagainya. Padahal kalau melihat asumsi dari perda yang telah disepakati itu sebenarnya kan di kisaran 22 itu yang bisa dibangun. Tapi faktanya lebih dari 40 sekian. Itu menjadi persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena terus terang dari sisi regulasi kita sampaikan beberapa saat yang lalu dengan OPD terkait perizinan dan sebagainya itu harus firm betul. Karena nampaknya beliau-beliau yang di kalangan pengusaha itu nyiasati itu ya pinter.
Itu brandnya diganti, tapi barangnya semua hampir sama dengan produsen jejaring yang sudah tumbuh subur. Ini kan harus saya sampaikan, ini keluhan masyarakat kita di Kota Blitar terkait yang berprofesi berdagang retail semacam itu. Kita harus sampaikan sikap. Terus yang terakhir, insya Allah kita sampaikan per tanggal 3 Maret nanti terkait dengan perizinan dan sebagainya yang ternyata itu sampai hari ini beberapa minimarket berjejaring belum tuntas, ya harus diselesaikan. Itu bagian ikhtiar kita untuk memberikan solusi di tengah-tengah persoalan yang ada di masyarakat. Gitu. Itu yang jadi fokus ya. Iya. Sejauh ini nanti akan dibahas dalam raperda revisi perda begitu ya Pak Hadi? Itu sebenarnya kan perdanya sudah jelas. Kebetulan di Komisi 2 beberapa waktu yang lalu kan sudah memanggil PD terkait. Dari sebuah rekomendasi yang diberikan, kebetulan kami tadi di WA, rekomendasi Komisi 2 dengan dinas terkait, yaitu PTSP beberapa saat yang lalu. Salah satu rekomendasinya adalah itu. Per tanggal 3 Maret 2025 nanti, perizinan yang belum genap itu harus diselesaikan. Karena terus terang kita tidak mau menabrak regulasi yang ada. Yang terpenting Mas, sebenarnya harapan masyarakat itu kan sebenarnya kita dalam di posisi DPRD itu fungsi-fungsi pengawasan itu harus tetap benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ya. Tapi Mas Dito mau menambahkan terkait isu minimarket. Ya, jadi ini menyangkut dengan tata kelola ekonomi ya Pak, tentunya. Kalau kita mengacu pada Perda tahun 18, nomor 1 tahun 2018 itu memang aturan semacam pasar tradisional ya, seperti swalayan, komersial seperti itu, kita ada batasan, ada ketentuan di kota itu maksimal 22, dan per hari ini di Kota Blitar itu sudah ada 42. Ini sudah melampaui batas yang sudah ditentukan dari perda itu, sehingga kami dari legislatif sendiri menekan untuk dinas terkait PTSP, juga Indak, bagaimana menekan atau terutama perizinan tersebut apakah sudah semua beres semua. Dari yang 22 tersebut, baik yang 20 itu sudah ada izin apa tidak. Dan memang yang disampaikan Pak Hadi tadi per tanggal 3 Maret mungkin ya, sebelum Lebaran, kami dari DPRD Kota menekan untuk dinas terkait PTSP itu segera suruh untuk menyelesaikan semua perizinan tersebut. Ini karena berkaitan dengan pedagang lokal Pak tentunya ya. Sehingga dengan adanya pasar modern seperti ini, seperti swalayan dan pasar-pasar yang sudah dibuka ada 42 ini akan berpengaruh juga. Jadi kita harus menyikapi dengan tegas terhadap dinas terkait, kemudian dengan pengusaha ini juga harus ada aturan-aturan yang harus diterapkan di Kota Blitar itu. Terima kasih. Mas Hadi dan Mas Dito ya. Ini masih sektor ekonomi sih Pak. Selain penataan minimarket, isu terbaru kan soal menjamurnya hotel juga di Kota Blitar ya, seiring banyaknya wisatawan di Kota Blitar. Nah, ini harapan dari pemerintah DPRD Kota Blitar sendiri agar kasus yang kayak minimarket berjejaring itu tidak terulang seperti apa lagi? Sebenarnya begini Mas, ini salah satu contoh saja. Kebetulan Blitar telah dibangun salah satu hotel bintang 4 ya, Santika. Justru dengan adanya hotel yang representatif dari sisi kebutuhan, itu insya Allah justru akan menambah semakin pendapatan yang ada di Kota Blitar. Kita harus paham bahwa Kota Blitar itu sebenarnya berkaitan dengan sumber daya alam kita juga nggak punya. Kota Blitar itu satu-satunya yang bisa kita harapkan untuk menunjang PAD, di samping itu kaitannya dengan retribusi pajak dan sebagainya, juga adalah perdagangan dan jasa. Salah satu jasa adalah di sektor pariwisata. Kita punya makam Bung Karno dan sebagainya. Maka justru harapan kami dengan munculnya hotel seperti
ini bisa menarik wisatawan. Ya mungkin teman-teman DPRD yang lain yang selama ini berkunjung ke Blitar, nginapnya tidak di Blitar karena belum ada hotel yang representatif semacam itu. Justru yang saya pahami akhirnya kota Blitar ketinggalan dibandingkan daerah kabupaten kota yang lain. Terus yang kedua berkaitan dengan maraknya hotel, mungkin hotel kecil dan sebagainya. Itu lebih karena kita tekankan fungsi kontrol utamanya teman-teman yang di Satpol PP. Agar kasus-kasus yang mungkin pernah muncul tidak terulang lagi. Ada penataan dan sebagainya, rutinitas untuk apa itu kontrol dan sebagainya itu menjadi kewenangan Dinas Pol PP. Karena kita tidak ingin stigma kota Blitar yang sudah bagus semacam ini akan terkotori oleh hal-hal yang sifatnya semacam itu. Jadi untuk wisata legislatif sangat mendukung ya Pak. Iya. Akhirnya hotel-hotel baru. Iya. Kita rasa pemakaiannya bagus. Mungkin Mas Diko bisa memberi penjelasan sebetulnya investasi di Kota Blitar itu sudah bagus apa enggak sih? Artinya bagaimana peran Pemkot Blitar agar menjamin investasi di Kota Blitar ini berjalan dengan baik? Sejauh ini seperti apa yang dilihat? Jadi banyak pengusaha di Kota Blitar ini yang sudah membangun penginapan seperti kos-kosan, seperti hotel, mungkin seperti itu ya. Kita tentunya juga kalau bisa berkolaborasi dengan baik. Tentunya yang disampaikan Pak Adi tadi juga kaitan dengan PAD. Karena juga dari tahun ke tahun mungkin kita punya target PAD ini harus meningkat bagaimana. Walaupun saat ini PAD Kota Blitar ada penurunan, kan seperti itu Pak. Jadi ini perlu kaitan dengan perizinan terutama kos-kosan ini yang lebih dari 5 kamar dalam perda ini kan harus ada izin di PTSP. Kemudian yang di bawah 5 kamar itu harus ada izin di kelurahan atau tingkat RW. Sehingga kami dari legislatif sendiri bagaimana kita dari kaitan dengan perizinan di dinas terkait bagaimana harus menekan terkait dengan investasi yang ada di Kota Blitar ini agar Kota Blitar ini juga mendapatkan PAD yang seimbang dengan adanya kegiatan pengusaha yang ada di Kota Blitar seperti itu. Baik, mungkin secara garis besar bisa dikasih benang-benang Pak, kira-kira ya harapan dari atau masukan dari legislatif untuk meningkatkan perekonomian di Kota Blitar itu kira-kira apa sih yang harus dilakukan pemerintah? Iya, sebenarnya sekali lagi seperti yang kami sampaikan di awal bahwa salah satu destinasi yang ada di Kota Blitar itu kan menjadi sebuah ikon nasional. Makam Bung Karno, ada Masjid Ar-Rahman dan sebagainya. Harapan kami dengan nanti setelah pemerintahan yang baru, dan ini barusan pilkada kan, saya harapkan kepala daerah terpilih yang mungkin jiwanya masih muda, energik, beberapa visi misi yang kemarin disampaikan, benar-benar bisa mengelaborasikan antara sektor swasta, utamanya di kalangan pengusaha dengan penentu kebijakan kita yang di legislatif maupun teman-teman yang ada di eksekutif. Yang terpenting adalah pelayanan prima. Artinya apa? Jangan sampai kesan orang berkunjung di Kota Blitar itu harapan kami, karena terus terang Blitar itu sebenarnya kan sudah punya modal, masyarakatnya ramah dan sebagainya, itu menjadi nilai poin tersendiri. Yang kedua dari sisi biaya, harga makanan dan minuman saya pikir Kota Blitar kan relatif terjangkau dibandingkan daerah kabupaten yang lain. Terus yang ketiga mungkin nanti setelah berkunjung di Kota Blitar ada tujuan yang lain wilayah destinasi yang ada di kabupaten. Ya, banyak pantai, terus ada Candi Penataran dan sebagainya. Itu harapan kami. Jadi kita yang di DPRD akan selalu mensupport kebijakan-kebijakan yang benar-benar berpihak terhadap masyarakat, utamanya dalam rangka pemberdayaan. Dikala akhirnya pariwisata itu tumbuh pesat, itu akan berefek domino. Munculnya pelaku-pelaku UMKM yang baru. Itu jelas nanti arahnya juga memberikan nilai tambah terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar.
Iya, dari sisi ekonomi. Mas Dito barangkali ada tambahan bagaimana sih upaya masukan kepada Pemkot sehingga ekonomi Kota Blitar itu makin melesat. Siap. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi dalam Raperda 2024 kemarin, tujuan awal kita untuk membangun Kota Blitar, progres utama kita yaitu peningkatan ekonomi yang tadi ya saya sampaikan dengan ekonomi kreatif digital. Oh, oke. Ya, itu salah satu bagaimana kita itu perdagangan dan sebagainya ini mempunyai kemandirian. Sehingga kalau saya ini bisa dikatakan wakil rakyat milenial ya Pak ya. Kalau saya boleh memberikan masukan atau memberikan aturan kepada eksekutif, kita harus berkomunikasi dengan rekan-rekan semua media. Kemudian juga kita bagaimana untuk bagi pelaku usaha ini bisa lebih berkembang. Tentunya tidak bisa tanpa ada sosialisasi, kemudian kita itu harus berjalan sendiri, tidak bisa. Ini perlu tangan-tangan kreatif anak muda yang bisa mengangkat ikon Kota Blitar, terutama banyak di sini, ada blimbing, ada batik, ada lain-lain, ini harus kita angkat. Ini juga yang terkenal itu apa? Kerajinan pisau segala macam. Ah, itu. Jadi sudah kita jalankan, artinya program-program pelatihan tersebut sudah kita lakukan dan sudah berjalan lancar. Ya, semoga di 2025 ini dengan wali kota yang terpilih ini bisa lebih berkembang lagi lah untuk Kota Blitar begitu. Kita bergeser ke sektor public service Pak Adi, Mas Dito ya. Siap. Saya kira pendidikan dan kesehatan itu kan menjadi concern kita bersama lah. Catatan Pak Adi sejauh ini sektor ini seperti apa di Kota Blitar Pak Adi? Ya, terima kasih Mas. Kalau kita berbicara public service, pelayanan dasar yang ada di sebenarnya ini kan terkait dengan program nasional bahwa kebutuhan dasar masyarakat warga negara Indonesia yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Kita berbicara untuk poin yang kedua, kesehatan. Ada beberapa masukan yang perlu kami sampaikan, utamanya pelayanan yang ada di BLUT, Badan Layanan Usaha Daerah Rumah Sakit Marti Waluyo. Kita beberapa saat yang lalu dari hasil hearing teman-teman Komisi 1 dengan OPD terkait sebuah rangkuman yang mungkin bisa kami sampaikan, ada perlu beberapa hal yang patut dibenahi. Kita mengaca dari pelayanan rumah sakit beberapa daerah yang lain seperti di Sampang, di Nganjuk dan sebagainya. Ternyata hal-hal yang sangat teknis sekali itu seringkali akhirnya rasa kepuasan masyarakat atas pelayanan yang ada di rumah sakit daerah kita itu masih perlu dibenahi. Misalnya untuk antrian pengambilan obat. Kalau di beberapa daerah yang lain, taruhlah di rumah sakit saya sebut salah satu contohnya di Kota Nganjuk. Jadi pasien tidak harus antri. Kalau di sini kan nampak mengular, akhirnya terkadang terlalu lama. Yang kedua mungkin terkait fasilitas yang harus dibenahi. Misalnya AC itu kan dalam rangka menunjang kenyamanan pasien yang berobat di sana. Ada beberapa ruangan kamar dengan kondisi AC yang mati dan sebagainya. Artinya apa? Kenapa di daerah-daerah yang lain itu bisa, kita kok nggak bisa? Ini perlu. Nah, kemarin akhirnya kita yang di DPRD berikan sebuah rekomendasi masukan. Yang terpenting adalah elaborasi manajemen penataan yang ada di rumah sakit. Kuncinya cuma itu. Terus saya ibaratkan kan perusahaan daerah kalau tidak dikelola secara profesional, apapun terkait dengan keuangan, pelayanan dan sebagainya itu harus benar-benar firm. Bahwa tujuan utama pelayanan yang ada di rumah sakit adalah kepuasan masyarakat. Karena itu menjadi sektor kebutuhan yang sangat mendasar terkait dengan kesehatan yang ada di masyarakat Kota Blitar. Jadi fokusnya lebih ke manajemen. Iya. Tapi dari sisi infrastruktur Pak, apakah sebetulnya rumah sakit milik pemerintah kota ini sudah
cukup ya representatif gitu ya secara pasti. Ya ada beberapa kelemahan yang seperti yang saya sampaikan tadi, hal-hal kecil sifatnya. Tapi sekali lagi sebenarnya terkait dengan pengelolaan manajemen itu yang perlu diperbaiki ya. Oke, kalau sektor pendidikan Mas Dito, catatan kritis Mas Dito terkait layanan pendidikan di Kota Blitar seperti apa? Siap. Jadi kebutuhan mendasar berkaitan dengan SDM, ya, ini sangat penting banget. Tadi yang disampaikan Pak Adi mengenai kesehatan, tentunya sebelum kita melangkah di kesehatan itu bagaimana kita tuh mendidik, kan gitu ya. Bagaimana tercipta SDM yang unggul di Kota Blitar ini untuk segala macam masa depan yang ada di negara ini. Tentunya kami dari pemerintah kota, dari DPRD juga, kita juga terus bagaimana program-program dinas terkait ini bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk siswa di Kota Blitar, khususnya mulai tingkatan SD ya, SMP. Ini mungkin program-program tentunya berkaitan dengan pendidikan ini harus berjalan dengan baik. Yang mungkin kendala-kendala saat ini sistem PPDB. Iya, ini kan mulai ya betul. ditata ya, ada PPDB diganti SPMB ya sekarang ya. Sistem penerimaan murid baru. Ini juga sangat bergejolak di Kota Blitar saat itu, dan harapan kami di DPRD sendiri tidak ada gejolak kedepannya seperti ini yang sebelumnya, karena sistem zonasi, sistem mungkin dari mungkin program bukan apa ya, istilahnya bagaimana kita itu penerimaannya itu melalui dari zonasi atau afirmasi ya gitu, itu bisa berjalan dengan baik. Karena apa Pak, di sekolah di Kota Blitar itu saat ini yang diinginkan itu sekolah yang dulunya itu unggul. Artinya unggul itu di mana sekolah itu mempunyai nama dari nenek moyang kita sudah. Besar dulu ayahnya, kakeknya sekolah di situ. Betul. Pengennya di situ. Favorit lah katakanlah ya. Dengan adanya sistem zonasi ini banyak gejolak yang artinya di mana Kota Blitar ini juga harusnya bisa menerima siswa dari kota terutamanya, namun dari kabupaten sendiri menyiasati. Jadi dari warga kabupaten ini menyiasati agar bisa masuk di sekolah favorit itu bagaimana dengan sistem zonasi itu. Yang pada akhirnya pindah KTP dan sebagainya. Ini akhirnya menjadi evaluasi kita. Yang kemarin Komisi 1 juga sudah mengevaluasi sistem ke depan ini akan kita rubah juga. Sehingga ada pemerataan, tidak ada persaingan, perbedaan antara siswa dan orang tua seperti itu. Begitu Pak. Kalau terkait pendidikan gratis Mas Pak Haji, apakah sudah sesuai harapan ya? Semangatnya sih tentu gratis ya, entah itu sampai SMP. Kalau faktanya di Kota Blitar ini seperti apa? Begini Mas, ini sekali lagi kalau tadi mengambil apa yang sampaikan tadi, catatan kritis. Sebelum kita fokus ke persoalan pendidikan, tadi saya agak lupa. Sekali lagi bahwa fungsi kita di DPRD itu jelas 3, pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Ini ada sebuah, menurut kami, bulan kami menjadi salah satu pimpinan di DPRD Kota Blitar. Karena keyakinan kami, dikala kita itu berbicara berdasarkan regulasi dan data yang ada, itu wajib taat siapapun. Contoh kita berbicara APBD Kota Blitar di kisaran 969 miliar. Dengan jumlah penduduk sekitar 120 ribuan ribu. 119 ribu sekian. Terkait dengan persoalan yang kemarin muncul per tanggal 22 Januari Inpres nomor 1 2025 terkait rasionalisasi anggaran, kebetulan ini memang perintah pusat. Yang kedua yang kemarin kita belum sempat menata secara kelembagaan terkait dengan
anggaran yang harus kita sediakan terkait dengan makan bergizi gratis tiba-tiba muncul semacam ini. Persoalannya itu sebenarnya sederhana bagi kami. Masyarakat itu tidak akan berasumsi yang lain-lain selama konteks belanja APBD itu benar-benar firm terbuka untuk masyarakat Kota Blitar. Kuncinya satu, daftar perencanaan anggaran itu semestinya bisa dibuka kepada kita yang di DPRD, itu wajib sebenarnya. Karena undang-undang keterbukaan publik itu mengamanatkan semacam itu. Kalau nanti DPA itu terkesan tanda kutip tidak diberikan ataupun apapun, itu bagi saya karena regulasinya memang mengamanatkan itu boleh. Tambah kita yang karena terus terang kita akan juga mendapat amanah dari masyarakat Kota Blitar. Yang kedua terkait dengan catatan kritis lagi terkait dengan sistem penerimaan. Kalau sekarang sesuai dengan keputusan bersama kemarin dari Menteri Pendidikan, 3 menteri kalau nggak salah, SKP 3 menteri. Itu kan sekarang dirubah bukan PPDB kan? Ya SPMB. Ya. Itu sebenarnya kalau seperti ini semisal ya, penerimaan SMA, SMK. Bulan sekarang kan menjadi otonomi provinsi. Kalau beberapa saat yang lalu daerah tingkat 2 mempunyai kewenangan untuk itu. Itu yang terkadang menjadi akar persoalan kenapa di beberapa DKD PPDB yang kemarin SMA SMK yang ada di Kota Blitar itu akhirnya banyak warga dari kabupaten bisa masuk terus nyiasati ya kakane ikut keluarga yang di kota dan itu kan menjadi tidak fair gitu. Makanya saya sangat sepakat sekali apa yang menjadi sebuah rumusan surat keputusan bersama dari pusat kemarin. Kalau nggak salah, insya Allah semoga kalau salah bisa dikoreksi. Terkait nanti untuk SPMB pun kan tidak murni pure seperti sistem zonasi yang kemarin. Ada beberapa elaborasi lah yang tidak seperti kemarin. Benar yang disampaikan Mas Dito bahwa secara kesejarahan ada ikatan emosional. Kalau dulu itu taruhlah kita di Blitar itu yang SMA yang favorit kan SMA 1, kalau SMP 2, SMP 3, SMP 1. Akhirnya dengan model regulasi yang kemarin, anak-anak yang sebenarnya secara akademis punya potensi akhirnya tidak bisa masuk karena sistem zonasi semacam ini. Makanya kami yang di DPR di daerah itu sangat sepakat dengan surat keputusan bersama Kementerian Pendidikan, 3 menteri kalau nggak salah. Itu insya Allah ada beberapa variabel yang dirubah, mungkin menyesuaikan itu. Tapi yang kembali yang soal pendidikan murah atau gratis, Pak, tapi tetap berkualitas di Kota Blitar sejauh ini sudah terlaksana dengan baik atau masih dalam proses ini? Apakah memang benar-benar gratis sampai SMP atau faktanya di lapangan seperti apa? Ya insya Allah kalau di kota SMK memang ya tarik provinsi. Ya, Pak. Ini sejauh pengamatan kami sebenarnya berbicara pendidikan gratis yang ada di Kota Blitar kan jalan ini masih jalan. Ya. Jadi jalan. Itu oke. Iya, jalan. Soal penataan sistemnya saja. Betul, ya, betul. Baik, Mas Dito maupun Pak Adi menyinggung soal makan bersih gratis itu ya, yang ini juga menjadi program pemerintah pusat. Kita ingin tahu kira-kira hasil yang harus kita lakukan agar program ini berjalan efektif, karena itu paling tidak menyedot anggaran sekian puluh miliar ya. Betul, gitu ya. betul, betul. Silakan Mas Dito masukan gimana program ini. Terima kasih. Jadi untuk saat ini Kota Blitar atau beberapa daerah mungkin terkait dengan makan bergizi gratis ini kan pusatnya ada di Badan Gizi tadi ya Pak, tadi ya. Betul, pemerintah pusat. Sehingga dari Pemkot sendiri ini masih belum ada instruksi terkait dengan makan bergizi gratis ini. Ya, sehingga belum ada rapat kerja dengan DPRD terkait dengan penyusunan makan bergizi gratis. Namun dengan serapan anggaran yang sekian banyak, tentunya pasti pemerintah Kota Blitar sendiri juga bagaimana
kita bisa mengkaryakan ya, terutama tenaga-tenaga untuk makan bergizi gratis nanti istilahnya wong sing nganggur iki mau ben iso manjing ngono piye Mas, kan gitu. Nah, begitu. Artinya ada kolaborasi itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena apa, Pak? Kita sendiri masih dalam tahap persiapan, prepare terkait masalah itu, dan kita juga masih menunggu dari Kemenku maupun dari Mendagri terkait dengan aturan Impres tadi ya. Perkembangannya ke depan bagaimana, yang jelas kita sudah menyiapkan. Tentunya nanti ada perkembangan lagi dari kementerian terkait dengan program-program makan bergizi gratis tadi. Harapan Mas Dito justru program ini bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi ya. Betul. Menggerakkan ekonomi UMKM yang menyediakan. Betul. Makanan. Mulai dari bahan, mulai dari tenaga, itu bagaimana kita bisa kolaborasi dengan kita masih ada sawah banyak, ladang banyak di sini ya. Banyak pengusaha-pengusaha tani yang di sini itu harus kita berdayakan seperti itu. Kalau saya seperti itu. Yang anggaran yang tadi memang disiapkan untuk pemerintah kota untuk mendukung BG ini diharapkan ada multiplier efeknya untuk menumbuhkan ekonomi ya. Betul, seperti itu. Pak Haji, ada catatan kritis Pak Iya. BG? Terima kasih. Sebenarnya ini menambahkan yang disampaikan Mas Dito tadi. Sebenarnya Blitar, Kota Blitar itu tidak termasuk 17 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur yang menjadi skala prioritas program MBG, makan bergizi gratis. Tapi harus dimaknai ini karena merupakan kebijakan pusat, mau tidak mau harus mengikuti. Terus yang terpenting sebenarnya Blitar itu kan kategori dengan PAD yang rendah. Kalau saya berbicara data yang perlu kami sampaikan, bahwa jumlah pemuda 45, kontribusi Kota Blitar itu di kisaran 7,75%. Itu kalau dinominalkan di kisaran 21.500.000.000 sekian juta. Bahasanya kan ada semacam dana pendamping antara alokasi pusat untuk program MBG burden sharing. Di daerah kabupaten kota harus ada dana pendamping burden sharing untuk kegiatan makan bergizi gratis. Tapi sekali lagi harus kita pahami bahwa karena ini terkait dengan arahan kebijakan dari pusat, sekali lagi mau tidak mau harus mengikuti. Itu jelas. Itu saja. Baik, Tribuners dan pemirsa yang mulia, kita di ujung obrolan yang terakhir ini Pak Adi, Mas Dito, saya ingin menanyakan soal isu yang masih menjadi momok semua anggota DPR, kasus hukum Pak Adi. Jadi barangkali Mas Adi, Pak Adi, Mas Dito bisa menyampaikan bagaimana ya caranya agar kasus-kasus hukum yang menimpa sejumlah oknum DPRD dan seluruh Indonesia ini, tidak hanya di Jakarta, tidak terjadi di kota kita. Kali Pak Adi bisa menyampaikan apa yang harus kita lakukan? Ya, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan semacam ini kan menarik sekali. Iya. Ini kalau bahasa kita yang di NO Mas, bulan kita tuh di kultur NO. Asbabul nuzul. Sesuatu itu mesti ada rangkaiannya. Senyampang innamal a'malu kita, niat kita tuh di profesi apapun, karena begini, ini saya. Karena yang saya pahami politik itu kan, ini keyakinan kami insya Allah. Politik itu yang kami pahami cuma dua. Yang pertama bisa memberikan nilai-nilai manfaat terhadap masyarakat. Yang kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan. Makanya sekali lagi kalau tadi ada sebuah pertanyaan, bagaimana akhirnya bisa terhindar akan hal yang bersentuhan dengan persoalan hukum, kuncinya kan cuma Dua itu tadi. dua. Yang kedua sebenarnya senyampang kita tuh menjalankan fungsi kita yang tiga tadi, benar-benar firm kita jalankan. Ya memang berat nih. Karena Mas sendiri juga tahu bagaimana liberalnya pemilih sekarang.
Ini yang tantangan Iya. berat kita untuk Iya. generasi muda. Makanya sekali lagi, Berbiaya tinggi maksud saya. oh iya berbiaya tinggi luar biasa. Hanya kami insya Allah punya keyakinan senyambang kita di DPRD, orientasi berpikir dan hati kita tetap bekerja untuk kerja-kerja kerakyatan. Insya Allah nanti kan mesti ada solusinya. Begitu. Saya kira yang perlu menjawab pandangan Rektor juga Mas Dito sebagai anak muda, Mas Iya. Pak Haji ya. Jadi jangan sampai orang itu berasumsi politik itu kotor, Iya. politik itu apa gitu ya. Sehingga tapi Mas Dito membuktikan masuk di legislasi dan kira-kira apa yang harus dilakukan Mas sehingga aman sampai akhir Ya, dan diharapkan bermanfaat seperti betul, yang betul. Kita beri amanah syukur sekali. Kita bisa memberi kebijakan aturan-aturan yang di Kota Blitar sendiri kita terapkan dengan baik. Kita menjadi percontohan, tentunya kita dipandang ini tentunya ya. Kalau kita tentu apalagi kita bisa di unsur pimpinan seperti ini. Kami mengamati bahwa biaya politik dimanapun politikus ini memang memerlukan biaya yang sangat tinggi, Mas. Itu bukan hal yang Nggak tertutup ya, rasional. wis umum ini. Semua orang semua tahu. Namun kita itu di DPRD juga dididik. Ada bimbingan teknis dari partai, dari DPRD yang sifatnya kita tiap berapa bulan sekali itu ada kegiatan bimbingan teknis yang bersangkutan dengan BPK, KPK seperti itu. Kita harus tahu aturan-aturan batasan-batasan mengelola anggaran tersebut. Sehingga mana yang baik dan tidak itu kita sudah paham. sebetulnya Mas, Sudah paham. Nggih. Tinggal masing-masing person saja. Itu ada anggaran-anggaran yang mungkin bisa dikelola dan itu dimanfaatkan itu ya. Itu resiko penumpang sendiri ya. Kalau saya pribadi dalam mengemban amanah ini bagaimana saya dalam 5 tahun ke depan ini bisa husnul khotimah. Kan begitu ya. Berjalan dengan baik, lancar, tuntas dengan harapan saya dengan keluarga, hidup tenang seperti itu ya. Walaupun di politik itu banyak tantangan, mungkin banyak biaya-biaya yang tak terduga secara uang pribadi ini harus keluar kan seperti gitu. Tapi tidak bisa kita memanfaatkan anggaran apalagi untuk kepentingan masyarakat. Jadi anggaran-anggaran untuk masyarakat ini, untuk rakyat ini tidak boleh kita gunakan untuk secara pribadi seperti itu. Jadi ini motivasi saya, terutama saya menjalankan tugas ini bisa tuntas dengan husnul khotimah. Begitu Mas ya. Baik, Tribuners dan pemirsa Harian Surya, tadi banyak hal yang sudah disampaikan Pak Adi Santoso, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, dan juga Mas Muhammad Hardita Mufti yang berharap apa yang disampaikan dua pimpinan DPRD Kota Blitar tadi menjadi atensi pemerintah Kota Blitar sehingga harapannya wilayah Kota Blitar menjadi kota yang maju, aman, Amin, amin. masyarakatnya. Saya kira itu yang saya bisa program dengan para narasumber. Saya Trimulyono mohon pamit, sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.